Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Kina, channel @kina_official. Apa kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan tetap semangat. Kali ini saya akan membahas seputar perkenalan tentang digital marketing. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung apa itu digital marketing, bagaimana cara menggunakan digital marketing yang benar, dan bagaimana teknik ampuh untuk membuat digital marketing itu bisa berhasil menghasilkan yang namanya income. Nah, karena pada zaman ini digital marketing adalah hal yang sangat pokok dalam suatu perusahaan atau dalam bisnis kita, bisnis besar maupun bisnis kecil. Bahkan lebih dalam lagi tentang digital marketing atau introduce to digital marketing. Nah, untuk teman-teman tetap stay tune di video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Komen yang membangun teman-teman supaya video-video selanjutnya saya akan semangat untuk mengunggahnya. Nah, apa itu digital marketing sebenarnya? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing ini adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerima teknologi dan internet di masyarakat itu sangat luas. Pengguna media sosial, pengguna internet itu cakupannya sangat luas. Sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Nah, akibatnya perusahaan saling berkompetisi membuat konten yang menarik. Nah, untuk teman-teman yang mau buat konten yang menarik itu nanti bisa tonton di video saya, ada bisa di subscribe terlebih dahulu supaya muncul notifikasi video-video untuk teman-teman. Tapi saya sudah buat di video sebelumnya cara membuat sebuah konten yang menarik. Nah, langsung ya kita lanjut. Jadi perusahaan saat ini itu saling berkompetisi untuk membuat sebuah konten yang sangat menarik untuk ditampilkan dalam pemasaran di dunia maya. Beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing yaitu adalah SEO, Search Engine Optimization, periklanan online seperti FB Ads, Google Ads, promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobil marketing, dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu jenis-jenis dari digital marketing. Apa sih kelebihan dari digital marketing, teman-teman? Banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan membuktikan bahwa ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, DM, direct message, juga dapat diukur secara real time dan tepat. Jadi ketika kita melakukan promosi, teman-teman gak perlu heran ketika banyak DM masuk untuk menanyakan tentang produk teman-teman atau tentang mengorder produk teman-teman. Nah, itu udah hal yang lumrah. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Kenapa sih kemudahan evaluasi keuntungannya? Nah, dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran langsung diketahui. Informasi-informasinya, contoh berapa lama produk Anda ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui informasi-informasi ini, teman-teman selanjutnya melakukan evaluasi mana iklan yang baik, mana iklan yang buruk. Jadi dari konten yang kita upload, kita bisa menilai, nih iklannya produktif, ini kurang produktif. Nah, kita udah dapat nih konten yang produktif, itu terus yang kita upload dan kita upgrade mungkin ketika mungkin sudah merata wilayahnya kita iklankan dan kita upgrade. Nah, itulah salah satu teknik atau salah satu keuntungan dari digital marketing. Kemudian yang ketiga, jangkauannya lebih luas. Teman-teman dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia.
hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Simple. Yang keempat, murah dan efektif. Zaman sekarang kalau ada yang murah dan ada yang lebih efektif, kenapa tidak? Dibanding dengan pemasaran tradisional, tentu aja digital marketing ini jauh lebih murah dan lebih efektif. Biaya anggarannya lebih hemat, dapat sampai 40%. Jadi menurut Gaithers Digital Marketing Spend Report itu biayanya lebih hemat 40% untuk biaya anggaran untuk pemasaran digital. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Jadi teman-teman yang saat ini udah punya usaha atau baru mulai usaha, yuk ngelirik yang namanya digital marketing. Belajar di situ, dalami di situ, dan insya Allah hasilnya akan memuaskan. Yang kelima, membangun nama brand. Digital marketing membantu teman-teman membangun nama brand dari usaha teman-teman. Ekstensi dunia maya dengan keberadaan brand teman-teman sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, contoh teman-teman jadi seorang konsumen terlebih dahulu sebelum jadi seorang penjual. Pasti kalau kita mau beli suatu produk atau suatu barang, pasti kita bakal cari tahu dulu nih produk yang mau kita beli di Google contohnya. Misalkan kita mau beli yang namanya mukena, aku mau searching dulu nih bahan apa sih yang bagus, harganya kisaran berapa sih, kemudian motifnya yang lagi musim yang seperti apa sih. Nah disitulah kesempatan kita untuk menunjukkan produk kita. Nah produk kita akan muncul ketika kita menggunakan teknik digital marketing. Itu salah satu kelebihannya ya teman-teman. Nah selanjutnya saya akan bahas jenis-jenis digital marketing. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau misalkan digital marketing ini punya jenis-jenisnya, apa aja sih jenisnya? Mungkin ini sering teman-teman lihat, tapi teman-teman mungkin kurang mengetahui bahwasanya ini adalah bagian dari digital marketing. Nah saya akan beritahu apa sih jenis-jenisnya. Yang pertama adalah website. Hal yang lumrah bukan yang sering teman-teman dengar itu adalah website. Nah, website ini sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen untuk mengetahui bisnis teman-teman, promosi yang hemat, dan media bisnis yang sangat mudah. Kita tinggal menulis profil usaha kita tinggal menulis deskripsi dari usaha kita tinggal menjelaskan cara order di tempat usaha kita tinggal kasih tahu keuntungan-keuntungan ketika order di tempat kita, lakukan promosi selanjutnya. Nah, maka konsumen tuh akan beli produk kita dan kita akan mendapatkan hasilnya di situ. Simple ya, hanya sebatas website. Nah, untuk cara membuat website nanti akan saya buat videonya di next video. Makanya untuk teman-teman jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya notifikasi selanjutnya itu bakal muncul di notifikasi teman-teman. Jadi teman-teman gak perlu bingung di dunia digital. Nah, untuk jenis digital marketing yang kedua adalah Search Engine Marketing atau SEM yang sering kita dengar. Mungkin teman-teman sering dengar tapi kurang ngeh gitu ya. Nah, apa sih SEM ini? SEM ini adalah suatu upaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Contohnya di Google. Nah, SEM ini terbagi ke dalam dua bentuk. Itu ada SEO, ada SEM. Nah, jadi saya menyebutkan yang pertama tuh SEM-nya dulu. Nah, SEO ini apa sih? SEO ini dilakukan secara sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, bahkan bisa gratis. Nah, sedangkan SEM itu berbayar tetapi bisa lebih cepat karena lebih diutamakan oleh Google karena kita udah bayar di situ untuk promosinya. Nah, jadi itu jenisnya yang kedua. Jenis yang ketiga apa? Social media marketing. Social media marketing ini maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu adalah media sosial seperti Facebook, Twitter,
karena dapat dilakukan dengan biaya yang sangat murah atau biaya yang sangat minim. Bahkan bisa juga gratis. Nah, jadi teman-teman tentu aja ya dapat meningkatkan yang namanya brand perusahaan atau bisa meningkatkan penjualan teman-teman. Nah, yang jenis yang keempat yaitu online advertising. Apa sih online advertising? Online advertising itu adalah media promosi melalui internet dengan cara berbayar. Nah, ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibanding dengan jenis-jenis yang tadi saya sampaikan. Nah, ibaratkan iklan online. Jadi kita tuh kayak bayar ke Facebook atau ke Instagram, kemudian mereka bakal ngiklankan konten kita ke sosial media teman-teman lainnya yang calon konsumen kita. Itu salah satu online advertising. Yang kelima itu ada email marketing. Nah, teman-teman dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa yang terbaru. Mungkin teman-teman pernah ya dapat notifikasi, tiba-tiba dapat notifikasi tentang tawaran-tawaran gitu. Nah, itu adalah salah satu teknik email marketing. Jadi teman-teman itulah misalkan contoh ada ngechat, "Hai," nama kita misalkan, "Hai Kina, nih kita ada program bla 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 gitu. Kelebihannya gini. Jadi kita langsung ke konsumen yang udah pernah kita order ke kita. Nah, atau misalkan kita mau bebas gitu ya, kita udah ada data nih dari kita misalkan udah pernah iklan sebelumnya. Nah, jadi kita udah dapat nih data dari Google Ads kita. Nah, jadi dari situ kita bisa kirim ke email mereka masing-masing. Itu namanya email marketing. Nah, di situ harus berkolaborasi dengan yang namanya copywriting. Nah, nanti saya akan ajarkan juga di video-video selanjutnya copywriting itu seperti apa. Nah, jadi jenis-jenis digital marketing ini juga saya akan bahas nanti dalam video-video saya selanjutnya lebih dalam lagi. Kayak website, cara buatnya seperti apa, SEM, kayak mana cara mengoperasikannya, SEO, gimana cara mengoperasikannya, email marketing, gimana cara mengoperasikannya. Saya akan ajarkan nanti di video-video selanjutnya. Makanya jangan lupa di subscribe ya teman-teman, supaya video yang selanjutnya itu bakal muncul di beranda YouTube kamu. Jenis yang keenam itu ada video marketing. Nah, dengan cara video marketing, teman-teman dapat menjelaskan tentang produk atau bisnis teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjelaskan produk dan cara menggunakannya serta menampilkan testimoni-testimoni dari pelanggan-pelanggan yang udah pernah beli di bisnis teman-teman. Jadi lebih meyakinkan calon pembeli lainnya untuk beli ke toko kita atau untuk beli ke bisnis kita. Nah, itulah salah satu jenis-jenisnya ya teman-teman. Bagaimana sih cara memulai digital marketing? Nah, biasanya untuk pemula itu bingung. Aku nih harus mulai dari mana ya? Mau membuat yang namanya digital marketing. Kayaknya ribet sih, harus punya website, sosial medianya harus dihubungkan ke website, kemudian harus ada Facebook Ads-nya, harus dihubungkan juga ke Instagram, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya dia tuh memang harus komplit ya. Nah, jadi teman-teman pemula mungkin bingung nih, gimana sih cara memulainya? Nah, jadi saya akan beritahu gimana cara memulai digital marketing. Nah, setelah teman-teman tadi udah tahu pengertiannya, apa itu digital marketing, dan beberapa konsep dari dasar digital marketing. Nah, apakah teman-teman tertarik nih untuk mencoba membuat digital marketing? Nah, untuk memulai pemasaran menggunakan media digital, terdapat beberapa hal. Nah, jadi teman-teman harus tahu nih hal-hal apa sih yang harus teman-teman gunakan untuk memulai pemasaran digital atau digital marketing. Hal yang pertama adalah siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasaran. Beberapa alat bantunya yang dapat digunakan yaitu dalam digital marketing, contohnya website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog,
jejak online atau review, feedback atau testimoni lainnya dan sebagainya. Nah, jadi hal yang paling utama website dulu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman punya usaha atau punya bisnis, gimana orang mau tahu atau mau kenal dengan bisnis teman-teman kalau teman-teman nggak punya yang namanya website? Karena website itu ibaratkan seperti rumah tempat kita tinggal. Jadi orang tuh nggak akan tahu kalau itu tuh rumah kita gitu. Kalau kita nggak tinggal di situ dan itu nggak kita buat rumah tuh atas nama kita gitu. Jadi itulah gambarannya. Jadi teman-teman nih harus kalau buka usaha yang pertama minimal punya website. Jadi ketika di searching, contoh @kina.com atau @kina.com, pasti itu akan muncul apa sih itu @kina, atau misalkan @kina training online apa sih. Nah jadi itu kan muncul gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu cara membuat atau bisa menyewa orang untuk membuat website. Nah nanti di video selanjutnya saya akan ngasih tahu secara ringan cara membuat website. Nah yang kedua, akun media sosial. Nah jadi teman-teman nih harus punya, ini yang paling penting, karena dari media sosial ini bisa dilakukan yang namanya promosi secara gratis maupun berbayar. Contohnya kita harus punya yang namanya email, kita harus punya yang namanya WhatsApp bisnis. Nah kemudian kita juga harus punya yang namanya Facebook, kemudian kita juga harus punya yang namanya Instagram. Untuk apa? Untuk menghubungkan ke website. Jadi sosial media ini sebagai pengenalan saja di awal, untuk orang melihat aja, kemudian ketika mereka mau lebih kenal dekat lagi, mereka ke website. Nah, identitas brand dan produk lainnya. Nah, jadi itu tuh harus dibuat ya, identitas brand kita itu apa. Nah, unggahan blog juga harus di-upload. Jadi di website tuh ada bagian blog, itu kita setiap hari harus update. Kita harus berikan informasi-informasi terhangat untuk mengenai tentang produk kita. Nah, jadi ketika itu kita bisa linkkan ke salah satu produk kita gitu. Jadi salah satunya itu adalah sistem SEO. Nanti saya akan ajarkan dalam video selanjutnya ya. Nah, dalam dunia digital marketing juga ada alat bantu yang merupakan aset bagi teman-teman, yaitu sosial media tadi. Itu adalah alat bantu konten yang menarik perhatian. Kontennya itu bisa berupa foto, video, tulisan, atau lainnya. Nah, teman-teman juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten. Jadi jangan kalau kita pasarnya kita jual pakaian atau jual mukena, pasar kita orang yang suka makan gitu, itu nggak nyambung. Nah, contoh saya ingin belanja di Lazada dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan saya biasanya beli seperti baju atau misalkan beli tas dan sebagainya, nah itu kan muncul iklan-iklan seperti itu, atau bakal muncul produk-produk yang itu. Jadi kita nggak akan menemukan yang namanya konten tentang makanan. Nah, kita bakal menemukan yang namanya konten tentang baju atau tentang tas dan lain sebagainya, karena itu yang sering kita beli atau yang sering kita lihat. Yang ketiga, teman-teman dapat mengevaluasi setiap unggahan di setiap sosial media yang teman-teman punya. Teman-teman bisa menentukan mana yang memberikan feedback. Nah, fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis teman-teman. Jadi kalau misalkan foto atau video yang kita upload nggak ngaruh, nggak ngefek, udah abaikan aja. Tapi fokus sama yang konten yang memang dia bisa memberikan feedback ke kita. Selanjutnya yaitu hal yang dapat kita lakukan yaitu masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Nah, usahakan profil bisnis teman-teman itu adalah profil yang bagus, karena teman-teman tuh dapat mempengaruhi terhadap citra brand teman-teman. Selanjutnya yaitu strategi digital marketing. Mungkin sebelumnya saya udah pernah ya memberikan yang namanya memberikan sebuah video 7 cara membuat konten dengan strategi digital marketing. Nah, pada kali ini saya akan membahas sekilas tentang strategi digital marketing. Yang pertama yaitu ada strategi yang namanya SEO atau Search Engine Optimization. SEO ini adalah upaya
untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapat peringkat teratas dari hasil pencarian, contoh pencarian Google. Nah, untuk menjadi peringkat paling atas, teman-teman perlu paham bagaimana sistem mesin pencari tersebut atau mesin pencari Google. Media yang dapat digunakan yaitu website, blog, dan infografis. Nah, yang saya sering gunakan itu di website dan blog. Jadi ketika kita menulis blog, nah kita mungkin membuat sebuah cuplikan-cuplikan atau sebuah teks yang menjurus kepada website kita atau kepada keranjang orderan kita. Nah, jadi kita harus membuat salah satu link di situ yang dapat calon konsumen kita klik supaya bisa untuk membeli atau mengenal produk kita. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya content marketing. Merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan atau tentang usaha kita. Hal ini berfungsi untuk menarik si pembaca untuk mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini juga dapat dibuat dalam bentuk unggahan seperti blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, brosur, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu otomatisasi pemasaran. Apa sih otomatisasi pemasaran? Nah, ini adalah teknik otomatisasi, yaitu tugas secara berulang-ulang. Nah, tugas seperti ini yaitu alur pekerjaan atau siklus ya, mungkin ya, siklus yang sering kita dengar. Nah, tugas-tugas seperti siklus atau alur pekerjaan, susunan unggahan konten serta laporan kampanye dan lain sebagainya itu otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email, media sosial. Jadi kita kayak seperti buat yang namanya kalender untuk kita membuat konten. Jadi semua itu udah yang namanya seperti alur. Jadi kita tinggal menjalankan. 4 itu ada namanya pay per click. Apa sih pay per click? Cara ini untuk mengarahkan traffic ke situs kita. Nah, dengan pembayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords. Nah, jadi teman-teman perlu membayar untuk mendapatkan slot paling atas di mesin pencarian Google. Nah, ketika mereka mengklik website kita atau situs kita, nah kita dikenakan biaya setiap kliknya. Yang kelima yaitu native advertising, bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya juga mirip. Nah, konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait, contohnya promote post atau promote post di Instagram dan Facebook. Nah, jadi contohnya native advertising ini kayak iklan di Facebook atau di Instagram yang dia langsung muncul gitu. Itulah contoh native advertising. Yang keenam yaitu strateginya yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing ini apa sih? Affiliate marketing ini adalah bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis kita. Contohnya kita membuat yang namanya konten YouTube. Nah, kemudian kita berbagi komisi, tapi yang kita bahas itu adalah supaya si pendengar video atau si pembaca itu dapat mengunjungi yang namanya bisnis kita. Nah, yang ketujuh itu ada namanya social media marketing. Nah, teman-teman mungkin udah sering dengar ya strategi ini. Nah, teman-teman yaitu mempromosikan brand dan konten di media sosial. Contohnya Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, media sosial lainnya. Nah, jadi nanti saya akan bahas di video selanjutnya gimana sih cara membuat strategi digital marketing menggunakan Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger. Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya lebih dalam lagi. Nah, media sosial ini merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Untuk membangun brand ini sangat empuk atau memang sangat cocok untuk teman-teman yang baru memulai bisnis atau yang memang bisnisnya sudah mulai redup gitu. Jadi ini sangat disarankan. Nah, akan tetapi pada awalnya teman-teman harus fokus aja terhadap salah satu media sosial untuk mempersingkat waktu. Jadi kita nggak boleh semuanya kita
ambil gitu. Kita harus fokus aja dulu sama satu yang sesuai dengan target market kita. Nah, kayak misalkan Instagram, marketnya usia dari 17 sampai 35 contoh. Nah, kalau misalkan Facebook itu dari usia remaja, dewasa, dan tua gitu kan, dan orang tua. Nah, jadi kita harus tahu nih target market kita kemana, dan satu media sosial itu harus kita kuasain supaya target kita itu tertuju atau fokus. Nah, lalu tentukan kepribadian yang teman-teman gunakan dalam media sosial seperti formal atau semi formal atau lain sebagainya. Nah, ada salah satu beberapa anggaran digital marketing. Ini harus teman-teman ketahui. Jadi mungkin ada yang bilang, mahal loh kalau kita lakukan digital marketing. Enggak loh gitu. Jadi mungkin yang simpang siur tentang biaya atau anggaran digital marketing, nah ini saya akan bahas. Nah, mahal atau enggaknya digital marketing itu tergantung dengan jenis yang digunakan oleh perusahaan. Jika digital marketing seperti SEO atau serta konten-konten yang lain yang tentu aja nggak menghabiskan banyak anggaran, nah akan tetapi jika digital marketing seperti brosur online serta email tentu saja memerlukan yang namanya biaya tertentu. Nah, setelah mengetahui tentang pengertian digital marketing, teman-teman untuk kesuksesan dan kelancaran bisnis yang teman-teman lakukan itu tentu aja harus didukung dengan perencanaan keuangan yang baik. Jadi tentukan anggarannya, tentukan yang namanya media apa yang mau kita lakukan supaya efektif dan tepat sasaran. Nah, melakukan perhitungan pelaporan dan analisis keuangan merupakan kegiatan yang mendukung untuk melakukan strategi pemasaran. Sebelum kita lakukan iklan, kita harus hitung dulu berapa biaya yang kita keluarkan. Kedua, setelah dilakukan, kita harus melaporkan bahwasanya sekian target pasar atau insight yang kita dapatkan atau feedback yang kita dapatkan. Nah, biaya yang dikeluarkan sekian. Dan yang ketiga itu ada analisis keuangannya. Kesalahan umum pada digital marketing yaitu banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh konsep pemasaran digital marketing yang membuat teman-teman atau calon-calon yang ingin menggunakan digital marketing ini sangat menggiurkan. Nah, tetapi penting untuk teman-teman memperhatikan bahwa ada beberapa kesalahan seperti contohnya, 1. Strategi yang tidak tepat sasaran. Nah, strategi dan perencanaan merupakan sebuah langkah untuk menentukan arah sebuah bisnis. Apalagi di era digital seperti saat ini, tren begitu mudah berubah dari waktu ke waktu. Sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen itu semakin beragam setiap harinya. Jadi teman-teman harus selalu update. Biasanya beberapa marketer bertekad untuk mendapatkan cakupan konsumen yang banyak sehingga kerap serampangan dalam memilih yang namanya target pasar. Nah, hal ini yang akan menyulitkan proses digital marketing paling utama ya, terlebih dalam proses analisis audiens yang menjangkau produk kita. Ini sangat-sangat sulit sebenarnya. Sebelum mengenalkan produk maupun jasa kepada masyarakat secara luas, nah teman-teman harus menentukan tujuan dan rencana pemasaran produk yang mau teman-teman buat. Nah, pastikan bahwa strategi pemasaran yang teman-teman rancang itu sudah spesifik, tidak bertele-tele, tepat sasaran, dan dapat dijangkau dengan mudah oleh target pasar kita. Nah, yang kedua, memahami calon konsumen. Nah, jadi kesalahan umum para digital marketing di sini yaitu kurang memahami calon konsumen. Makanya saat ini kita harus belajar memahami calon konsumen. Bisnis yang sedang dijalani harus mampu menjalani yang namanya solusi atas kebutuhan konsumen. Jadi kita sebagai pembisnis itu tujuan yang paling utama kita adalah menyelesaikan problem konsumen kita. Namun masih ada banyak pembisnis yang mengabaikan hal ini sehingga mereka cenderung menawarkan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Jadi kita ini
sebagai pembisnis kita memberikan solusi. Contoh, konsumen butuh apa, kita berikan. Nah, seperti itulah yang namanya pembisnis. Bukan ketika konsumen butuhnya misalkan contoh payung, kita malah memberikan yang namanya es gitu. Nyambung nggak? Jadi kalau misalkan butuh payung berarti kan musim hujan. Nah, kita malah menjual yang namanya es gitu. Jadi kan nggak selaras dia. Jadi kita nggak paham kebutuhan konsumen itu apa sebenarnya. Nah, inilah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh digital marketing. Nah, idealisme bisnis memang sangat penting. Namun produk yang dijual juga harus memperhatikan audiens. Nah, jadi tergantung tren. Trennya sekarang apa? Tren yang dibutuhkan oleh konsumen apa? Itu yang kita buat. Nah, memahami calon konsumen tidak perlu mengubah produk, nggak perlu. Namun dengan menyesuaikan kemasan, konten, promosi, dan juga pemilihan key opinion leader atau KOL. Nah, teman-teman dapat mencari tren produk yang sedang berkembang di masyarakat dengan menggunakan Google Trend. Cukup masukkan nama produk yang di kolom pencarian. Nah, kemudian teman-teman dapat yang namanya grafik dari permintaan produk yang dimaksud. Simple sebenarnya. Nah, kemudian kesalahan umum yang dilakukan digital marketing yang ketiga yaitu mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Ini hal-hal yang sangat salah. Nah, fungsi digital marketing tidak hanya fokus pada fitur promosi aja yang lebih mudah namun yang terukur gitu. Itu nggak fokus ke situnya. Padahal salah satu inti seorang pembisnis yaitu menggunakan digital marketing adalah untuk melihat kinerja pemasaran melalui analisis angka. Jadi dia itu kita bisa melihat hasil dari pemasaran yang kita lakukan dari analisis angka yang kita dapatkan. Berapa audiens yang sadar dengan brand kita mengunjungi website atau mengklik iklan kita di mesin pencarian. Nah, kesalahan yang keempat itu mengabaikan storytelling dan copywriting. Saya akan bahas nanti di video selanjutnya lebih dalam tentang copywriting dan storytelling. Nah, ini sekilas aja ya teman-teman. Nah, hal yang paling penting dalam membuat konten adalah tulisan, baik konten desain ataupun video. Jadi peran copywriting sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Nah, tulisan yang dibuat juga harus mampu memberikan yang namanya kesan dan mengedukasi audiens sehingga produk yang kita berikan dapat disadari dengan mudah atau dapat dipahami dengan mudah oleh konsumen kita. Yang kelima, kesalahan dari digital marketing adalah halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Jadi kita harus tahu, minimal kita harus tahu standar dari website. Saya juga pernah buat website yang nggak memenuhi standar di awal-awal. Nah, itu tidak apa-apa, namanya kita tidak mengetahui. Tapi ketika teman-teman udah tahu kesalahan ini, teman-teman harus memperbaikinya. Website resmi perusahaan merupakan elemen yang pertama yang paling umum dituju oleh para konsumen ketika mencari yang namanya informasi produk melalui mesin pencari. Contoh, dicari nama usaha teman-teman, bakal muncul yang namanya websitenya. Itulah yang menggambarkan tentang perusahaan kita atau bisnis kita. Jadi buat website semenarik mungkin, sebagus mungkin, minimal sesuai dengan standar website. Di era digital ini dapat dikatakan bahwa website merupakan wajah bisnis kita. Itulah sebabnya mengapa teman-teman perlu memastikan tampilan website mampu mengakomodasikan kebutuhan para pengunjung, bukan malah akan membuat mereka bingung karena navigasi website yang rumit mungkin ya. Jadi misalkan mau ke home malah muncul yang lain, ke blog malah muncul yang lain. Jadi konsumen bingung dan malah males untuk mengunjungi website kita. Nah, website bisnis yang baik ini harus mampu menghadirkan yang namanya informasi, call to action, dan landing page yang jelas, serta tidak merusak fokus untuk pengunjung untuk menemukan apa yang mereka cari. Kita kalau udah nengok website tiba-tiba nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti kita tuh kesel dan males untuk nengoknya lagi. Nah, pastikan teman-teman juga pesan yang ingin ditampilkan di muka website itu singkat, jelas,
namun sangat informatif karena orang yang mencari website tersebut adalah orang yang memerlukan informasi lebih tentang bisnis kita atau tentang produk kita. Nah, website yang tidak lengkap seperti tidak memiliki blog, tidak dilengkapi dengan informasi kontak atau about us juga dapat merusak reputasi bisnis. Nah, dulu saya nggak tahu juga ini. Jadi about us ini apa sih? Atau misalkan gimana sih cara buat bisa langsung hubungin ke WA gitu kan biar nggak ribet. Karena kalau misalkan orang mau hubungi kita kok susah gitu. Nah, ini saya dulu nggak tahu, tapi saya udah dapat ilmunya, saya udah pelajari, nanti saya akan praktekkan dalam video selanjutnya. Nah, selain about us juga ada nomor telepon, alamat email perusahaan ya, bukan email pribadi. Nah, juga itu wajib ditampilkan dalam website kita untuk memudahkan konsumen untuk menyalurkan pertanyaan, saran, kritik, dan lain sebagainya. Nah, website juga udah harus mampu beradaptasi dengan perilaku pengguna dengan menggunakan yang namanya fitur Go Mobile. Jadi, jangan lupa ketika kita membuat website, jangan lupa tuh di pengaturannya tuh kita buat yang namanya pengaturan mobile, jangan pengaturan laptop dan atau pengaturan notebook dan lain sebagainya. Buat aja mobile karena pengguna yang namanya mobile itu sangat banyak. Nah, perilaku pengguna yang semakin dinamis ini menuntut sebuah website dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Yang keenam, kesalahan dari digital marketing yaitu iklan dan landing page yang tidak sesuai. Nah, kesalahan marketing yang satu ini jelas aja akan menurunkan yang namanya kepercayaan konsumen. Misalnya, teman-teman sedang cari laptop yang murah di Google, lalu klik iklan yang tersedia, tetapi ternyata malah yang kita diarahkan ke halaman website yang menampilkan tablet dengan harga fantastis. Otomatis nggak nyambung. Untuk mencegah hal tersebut terjadi pada bisnis kita, nah periksa dan analisis kembali elemen yang akan kita gunakan atau yang akan kita tampilkan di landing page kita. Jangan sampai salah. Konten landing page kita juga harus sesuai dengan iklan yang kita pasang di Google atau Facebook, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Itu harus sesuai. Jangan kita iklannya laptop murah, tiba-tiba di website kita malah tablet yang mahal gitu. Itu nggak nyambung. Nah, yang ketujuh, kesalahan yang ketujuh yaitu proses checkout yang rumit. Nah, coba kita buat proses checkout yang sangat simple di website kita. Jika website kita mengharuskan konsumen untuk melalui tahapan checkout yang rumit, maka hampir dapat dipastikan bahwa konsumen malah justru meninggalkan yang namanya website kita, tidak akan menyelesaikan pembeliannya. Nah, ketika konsumen udah sampai pada tahap checkout, langkah menuju proses pembayaran harus singkat dan sederhana supaya bisa mempermudah konsumen kita untuk order. Yang ke-8, kesalahan dari pengguna digital marketing yaitu tidak menghitung return of investment atau ROI. Nah, ROI ini atau yang lebih dikenal dengan istilah laba atas investasi. Nah, merupakan rasio uang yang diperoleh atau hilang dalam sebuah investasi. Nah, jika teman-teman tidak menghitung ROI atau ROI, maka Anda tidak akan mengetahui efektivitas strategi dari pemasaran teman-teman. Nah, menghitung ROI ini bisa juga menjadi hal yang sangat rumit. Yang pertama, teman-teman harus menentukan komponen mana aja yang perlu dihitung seperti traffic, leads, conversion rate, atau jumlah klik. Nah, ROI juga harus dihitung dengan mengurangi jumlah total penjualan dengan biaya investasi. Kemudian, bagi dengan keseluruhan biaya investasi dan dikalikan dengan 100%. Itu cara mencari ROI. Itulah salah satu pengertian dan beberapa kesalahan digital marketing dan strategi dari digital marketing. Saya akan bahas satu persatu nanti lebih dalam lagi dalam video-video selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini aja introduce to digital marketing atau perkenalan tentang digital marketing. Mungkin teman-teman udah paham sekilas tentang digital marketing dalam video ini. Next, saya akan bahas lebih dalam lagi tentang video-video cara membuat website, email marketing, kemudian
WhatsApp bisnis atau dan lain sebagainya. Nah, itu aja untuk video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan subscribe video ini supaya notifikasi-notifikasi video selanjutnya itu akan muncul di video beranda kamu. Oke, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.